Yang kita tahu kalau Jepang terkenal dengan makanannya kayak sushi, ramen, terus anime, bunga sakura, gunung Fuji, kimono, dan lain-lain. Tapi ternyata ada loh budaya Jepang yang jarang diketahui orang banyak dan lazim di mata dunia. Salah satu di antaranya adalah budaya membuang orang tua dan festival, mohon maaf ya aku harus menyebutkan ini, alat kelamin. Loh kok bisa sih jadi budaya? Kejam banget gak sih dan jorok banget? Mungkin kalau dalam kacamata orang Indonesia, ini tuh salah satu festival yang nggak bisa banget jadi budaya, mengingat mayoritas agama kita adalah Islam. Tapi biar gak salah paham sama ini, tonton video ini sampai akhir karena kamu akan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum minasang, welcome to Resti Des channel. Kita intro dulu ya. Oke, ini dia Resti sudah merangkum 5 budaya Jepang yang tak lazim di mata dunia. Ini dia, yang pertama, Ubasuteyama atau membuang orang tua. Sumpah ini kejam banget sih menurut aku. Karena biasanya orang tua itu kan diurus dengan baik hingga ajalnya menjemput. Karena itu menjadi sebuah kebaktian anak kepada orang tua. Tapi beda loh di Jepang, orang tua yang semakin tua itu dianggap udah nggak berguna lagi. Ya biasanya anak sekarang tuh bilangnya beban. Orang Jepang menjadikan ini budaya karena pada saat itu orang tua yang sudah menginjak di usia 70 tahun sudah tidak produktif lagi. Jadi harus diurusin dan menambah tanggungan perekonomian keluarga. Jadi budaya ini tuh muncul karena Jepang mengalami resesi perekonomian sehingga membuat pengorbanan dari pihak keluarga untuk memberanikan diri khususnya kepada anak laki-lakinya dengan menggendong ibunya sampai Gunung Nayama lalu meninggalkannya hingga meninggal. Entah itu karena kelaparan, dehidrasi, atau dimakan binatang buas. Aduh, ini budayanya speechless banget sih, beda banget ya sama sosok Uwais Al-Qarni, yaitu pemuda yang hidup di zaman sahabat Rasulullah SAW. Kemudian beliau berlatih setiap pagi untuk menggendong anak sapi ke atas bukit hingga besar. Tujuannya adalah demi menggendong dan mengantarkan ibunya dari Yaman sampai ke Mekah untuk melaksanakan haji. Masya Allah. Nah, balik lagi ke topik, karena budaya Ubasuteyama ini kontroversial atau menjadi perdebatan, sehingga di masyarakat modern ini, budaya Ubasuteyama Jepang dilakukan hanya dalam segelintir orang aja. Mungkin yang melakukannya seperti tokoh adat dan orang-orang desanya yang masih mempertahankan budaya turun-temurun ini. Menurut kalian gimana nih sama budaya Ubasuteyama ini? Bisa disebut sebagai anak durhaka kayak cerita rakyat Maling Kunda nggak sih? Yang kedua, harakiri atau ritual bunuh diri. Aduh, Jepang ada-ada aja ya. Tapi yang aku tahu ketika menonton anime Jepang, kalau seseorang itu gagal dalam bertugas atau melakukan misinya, maka mereka akan bunuh diri dan baru-baru ini viral di media sosial bahwa karyawan bank di Jepang melakukan janji bunuh diri jika mereka mencuri. Dan dokumen perjanjian tersebut ditandatangani serta dicap basah dengan darah. Bentar-bentar, kok jadi ingat anime Naruto ya? Ketika ingin memanggil binatang ninja dengan jurus Kuchiyose no Jutsu, maka perlu mengeluarkan darah dengan menggigit jari seperti ini nih. Kuchiyose no Jutsu. Oke, mohon maaf, balik lagi ke topik. Jadi perjanjian darah ini berbunyi siapapun yang bekerja di bank ini yang telah mencuri uang atau menyebabkan orang lain mencuri dari bank akan membayarnya dengan harta miliknya sendiri dan kemudian membunuh diri. Ih, ngeri ya guys, bukan main-main. Nah sebetulnya ritual harakiri atau bunuh diri ini erat banget kaitannya dengan zaman dahulu, dengan janji kesetiaan dan loyalitas dari seorang samurai. Jadi mereka akan lebih terhormat jika bunuh diri ketika mereka gagal dalam tugasnya demi menjaga kekaisarannya. Jadi dari kasus samurai dan kekaisarannya ini, harakiri menjadi budaya di Jepang yang tentunya tak lazim di mata dunia, namun memberikan efek jerah bagi para koruptor misalnya. Yang ketiga, Hanamara Matsuri atau Festival Kelamin Pria. Jadi ini memang gak lazim banget sih. Aku sebagai muslim dan tinggal di Indonesia, reaksi aku buat budaya ini tuh astagfirullahaladzim. Tapi ini tuh informasi biar kalian gak shock culture ketika ingin tinggal di Jepang. Jadi budaya ini tuh sebenarnya bukan tentang hal kejorokan, tapi ada sisi spiritualitas dan edukasi terhadap kesehatan reproduksi. Jadi guys, orang Jepang merayakan festival ini setiap tahun pada musim semi.
yaitu kisaran minggu pertama bulan April di kota Kawasaki. Fun fact-nya, dari festival ini mayoritas dihadiri oleh turis dari mancanegara, sekitar 60% daripada penduduk lokalnya. Nah, acara festival ini tuh seperti arak-arakan sambil membawa replika kuil yang di dalamnya. Tentu ada patung kelamin pria. Mungkin perumpamaannya festival ini tuh kayak sisingaan loh di Indonesia, khususnya dari daerah Tasikmalaya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Selain kuil, di sana juga banyak sekali souvenir dan permen yang bentuknya seperti alat kelamin pria. Duh, gila sih, gila shock culture banget. Aduh, ya ampun. Jadi, makna festival ini, kalau dari sisi spiritualitas adalah memohon kesuburan agar memiliki keturunan kepada dewanya. Dan makna edukasinya adalah agar terhindar dari penyakit seks menular seperti HIV/AIDS. Dan fun fact-nya lagi, dana dari festival ini tuh dialokasikan untuk penelitian lanjutan dari penyakit HIV/AIDS. Bagus juga sih maknanya, tapi kayaknya nggak bisa diikutin deh. Terlalu mainstream ya menurut aku. Kalau pendapat kalian tentang festival ini kayak gimana? Coba tolong komentar di bawah ya. Yang keempat, berendam bersama. Ya, ini aneh sih sebenarnya kalau di Indonesia. Kita bisa mandi bareng sama mama, atau sama adik, ataupun sama kakak, itu aja udah malu banget sih guys. Apalagi sama temen. Bener gak sih? Ya kalau kalian biasa yang nonton anime, pasti udah gak shock culture lagi tentang budaya Jepang yang mandi bareng di onsen yang berasal dari air belerang pegunungan. Di Jepang, kalau pergi ke onsen terus berendam tanpa busana bareng dengan keluarga atau teman, itu tujuannya untuk mengakrabkan hubungan. Ya kalau bahasa anak korporat zaman sekarang namanya bonding ya. Nah, dalam sejarahnya, onsen itu dilakukan sebagai ritual penyucian diri dari ajaran agama Buddha. Biasanya sih para biksu yang berendam, namun ritual penyucian ini lama-kelamaan bisa menjadi ruang sosial biar lebih akrab lagi. Di Jepang, kolam onsen kebanyakan terpisah dengan lawan jenis. Namun ada beberapa kolam yang mengizinkan berendam dengan lawan jenis. Tapi ada rules tertentu, salah satunya dilarang bercinta. Ya, ini sih non-Islam friendly nggak sih? Kita sebagai muslim nggak bisa loh, karena aurat meskipun dengan sesama jenisnya. Nah, uniknya, kolam onsen di Jepang bukan hanya air belerang biasa aja loh guys. Tapi ada juga air yang dicampur dengan kopi, teh hijau, alkohol, bahkan kuah ramen. Aduh, itu manusia mau jadi sop ramen apa? Ya mungkin kalau kopi, teh hijau atau alkohol punya kandungan yang bagus untuk peremajakan kulit. Tapi ramen apa coba? Bikin lapar atau bikin kulit berminyak karena kuah kaldunya? Soalnya beneran pakai kuah kaldu loh guys. Terus ada minyak juga, tapi memang minyak khusus untuk tidak dikonsumsi. Nah, heran kan? Lazim banget gak sih? Nah, pendapat kalian gimana nih tentang onsen kuah ramen ini? Tolong komentar di bawah ya, apa kalian udah tahu tentang kabar ini atau memang belum tahu, baru tahu ada onsen yang kuah ramen? Tolong komentar di bawah. Yang kelima, inemori atau tidur siang di kantor. Nah, inemori ini sudah disebut sebagai budaya ngantornya orang Jepang loh guys, karena kebiasaan ini sudah dilakukan selama lebih dari 1000 tahun menurut data dari media hellosehat.com. Tapi menurut Tomohiro, kalau kalian yang belum tahu, dia adalah salah satu anggota dari Waseda Boys, teman baiknya Mas Jerome. Dan beliau pun adalah seorang konten kreator asal Jepang. Nah, menurutnya belum banyak perusahaan Jepang yang pakai budaya ini, tapi ada beberapa perusahaan yang memang menyediakan fasilitas untuk inemuri di kantor, menggunakan kursi yang bisa diluruskan, kayak mau orang tidur kayak gini. Dan dikasih waktu sekitar 30 menit untuk istirahat. Karena orang Jepang sadar kalau kerja terus ngantuk ketika dikerjakan pun gak akan efektif kan. Makanya mereka udah mulai menerapkan tidur siang di kantor. Ayo, siapa yang tidurnya ngorok? Oke guys, itu dia 5 budaya Jepang yang tak lazim di mata dunia yang sudah aku rangkum dan memberikan reaksi terhadap budaya tersebut. Mohon maaf ya jika memang terdapat informasi yang masih keliru dan terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, share, serta request kira-kira bahas apa lagi ya yang seru. Jane, sampai ketemu di video selanjutnya. Arigato!